saja kita di sekolah, di tempat kita bekerja, dimanapun, bahkan ketika kita sendirian pun kita berkomunikasi. Betul tidak ya Bapak dan Ibu? Kita berkomunikasi. Ketika kita sendiri kita berkomunikasi, pagi ini saya bangun tidur, rencananya saya pagi ini akan mengerjakan A, B, C, D. Nah, ketika kita keluar kamar bertemu dengan teman keluarga, kita berkomunikasi, lalu ketika kita ke kantor, di sekolah kita bertemu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan siswa, meskipun sekarang secara virtual pun kita berkomunikasi. Demikian ya. Tadi WA Bapak loh Pak saya. Tadi saya WA Bapak teman Pak gitu yang motornya sudah ganti. Sudah lihat. Jam 7 saya tadi WA. WA sama Pak Ju. WA sama Pak Ju tadi juga. Tapi Pak Ju malah ternyata sama Pak. Saya nggak tahu. Sorry. Lihat HP. Bapak cuma saya enak. Melakukannya yaitu kemampuan untuk mengapresiasikan apa yang kita sudah pelajari ini nanti untuk mengembangkan perpustakaan sekolah Bapak dan Ibu. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan pertama, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Maaf. Masuk semua ya Pak? Masuk semua nggak? Siapa Hei, 3 percaya bahwa Hendrik, Kelvin, Reza, dia saya dapat itu. pendidikan anak Mulana masuk, mulana sampai tidak masuk Pak. mana? Tak mau menjangan tugas. Dimas menjaga Pak, sebagai penasar nih. Iya. Dimas agak mending. Sama sekali Pak, di apa? Mulana Pak. Menjaga ya, kok sama ini aja. Namanya PJOK, penjelasan gila kalau kita efektif kan masalah Pak, teori ini benda. Pada prakteknya, para lumayan saya kasih keringanan, ini kasih kita. Ini tidak ada praktek, kita ada teori semua. Tidak adanya itu gimana? Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh Nah, misalkan saya nanti kosong hanya rapotnya ya. Iya. memiliki kepercayaan dan Geram keyakinan saja dengan itu. bahwa perpustakaan sekolah berperan penting dalam meningkatkan kualitas konten. Udah gak ngerjakan, tak lagi bangga gini. Itulah makanya. Wujudkan dalam bentuk nyatanya yang dapat disentuh, dapat dilihat, dapat dirasakan, sehingga benar-benar pemangku kepentingan di sekolah itu merasakan kalau nggak ada perpustakaan kok kurang ya belajarnya, nggak ada perpustakaan kok cara saya Lumayan dalam. susah ya untuk mengerjakan tugas misalnya seperti ini dan sebagainya. Oke, nah lanjut ya, itu adalah kompetensi yang pertama. Kompetensi dasar yang selanjutnya adalah silakan di peserta atau kita dapat membangun komunikasi interpersonal untuk menyadari nih, sadar bersama kita perlu bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika atau komunitas sekolah itu untuk membangun perpustakaan. Jadi pemahaman bahwa kita tidak bisa sendirian itu sangat penting. Lalu kita harus ada aksinya, bergerak untuk bersama-sama dengan yang lainnya, kepala sekolah, guru, mata ajar lain, siswa, orang tua, wali murid, membangun perpustakaan sekolah. Pesan apa yang perlu kita sampaikan itu yang nanti perlu kita rumuskan. Bapak dan Ibu nanti akan berlatih untuk menyusun atau membuat pesan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan di sekolah. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi kita dapat menyusun dan menyampaikan pesan penting perpustakaan sekolah dengan menggunakan komunikasi interpersonal dan media komunikasi yang tepat. Nanti akan saya share cara membuat e-magazine atau
majalah virtual gitu ya, oleh rekan saya nanti Pak Ahmad Riyadi Alberto. Nah, selanjutnya, jadi setelah mampu kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal kita karena kita dalam posisi berjuang ini, Bapak dan Ibu, betul tidak ya? Untuk membangun perpustakaan sekolah Bapak dan Ibu. Apakah sudah ada perpustakaan sekolahnya yang sudah bagus, sudah lengkap semua fasilitasnya? Sudah ada? Coba raise hand. Belum, Ada? Ibu. Wow, Reza. Sudah, Ibu. Ya, tapi ini masih belum begitu lengkap. Sudah ada tapi itu lengkap. Nah, tapi belum lengkap, Ibu. Nah, yang belum lengkap itulah yang Ibu Bapak rasakan belum lengkap, itulah yang ya, nah minim sekali yang harus Bapak Ibu perjuangkan untuk kita bersama-sama, bukan kita sendirian, karena ini bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan sekolah. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada terutama pengambil kebijakan di sekolah, kepala sekolah, mungkin ada dan seterusnya, bahwa perpustakaan sekolah ini penting. Bukan untuk kami, Bapak dan Ibu, sampaikan demikian ya, tapi untuk anak-anak kita, untuk sekolah kita. Nah, Terkait dengan dana, Bu. nah, pasti itu ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Biar, ini saya besarkan dulu, oke. Nah, ini indikator keberhasilannya nih, Bapak selesai mengikuti diklat ini atau minimal selesai mengikuti mata ajar saya ini, Bapak Ibu mampu menjelaskan hubungan komunikasi interpersonal dengan bagaimana membangun perpustakaan sekolah yang baik. Habis Bapak itu siapa, Pak? Ada relasi yang kuat, ya. Nah, Bapak Ibu dapat menjelaskannya. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu mampu menjelaskan fungsi tujuan proses ya, seperti biasa lah secara teoritis. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya di sini mampu menjelaskan prinsip komunikasi supaya kita nanti dalam menerapkannya berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh pagi ini. Lalu yang ini yang penting, yang keempat, Bapak Ibu mampu menyusun dan menyampaikan pesan pentingnya perpustakaan sekolah kepada stakeholder, pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Lalu dan yang terakhir mampu menjelaskan hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti tadi, mungkin masing-masing ada faktor budaya dalam komunikasi interpersonal. Nah, Bapak dan Ibu dalam menjalankan komunikasi interpersonal ini nanti dapat mempertimbangkan hal-hal yang pasti bersifat unik, bersifat spesifik dari masing-masing situasi dan kondisi Bapak dan Ibu. Nah, ini definisi, ya bisa jadi nanti keluar dalam dalam apa namanya tes sumatif, nggak tahu juga saya ya. Tapi Bapak dan Ibu perhatikan, minimal dapat memahami, dapat mengambil kata kunci poin utama dari definisi komunikasi. Jadi komunikasi merupakan proses menciptakan hubungan. Jadi terjadi hubungan ya melalui saya kecilin dulu. Melalui interpretasi dari makna pesan yang disampaikan. Hubungan terjadi, ada pesan yang disampaikan, lalu terjadi interpretasi pemaknaan atas pesan yang disampaikan sehingga diterima dan mendorong terjadinya respons. Jadi ada berapa tadi kata kuncinya? Proses menciptakan hubungan, pesan yang disampaikan, lalu interpretasi dan mendorong terjadinya respons. Terjadi 4 ya. Oke. Itu menurut Griffin 2012. Menurut West and Turner lebih tua 2 tahun 2010. Jadi komunikasi merupakan proses sosial antara seseorang dengan orang lain dalam suatu lingkungan tertentu menggunakan simbol, bahasa, suara untuk menyampaikan pesan. Ya, intinya sama ya Bapak dan Ibu ya. Jadi terjadinya hubungan melalui interpretasi, melalui pesan yang disampaikan, lalu diterima dan mendorong terjadinya respons. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, fungsinya sebagai makhluk sosial nih Bapak dan Ibu, kita semua manusia kan ya Bu ya, Bapak?
Ya. Tuh, kita bukan pohon gitu ya, bukan meja gitu, tapi kita adalah manusia Manusia. yang diciptakan Tuhan Suara sebagai makhluk jelas sosial. Nah, jadi pasti akan saling berhubungan satu sama lain dan saling membutuhkan. Ya, jadi itulah fungsi komunikasi sebagai media untuk saling berhubungan dengan orang lain dan lingkungan. Lalu apa tujuannya? Tujuan komunikasi ini seperti ini. Jadi dia merupakan siklus terus menerus sampai nanti yang kuasa memanggil kita sampai kita tidak mampu lagi berkata-kata. Ya, nah ini mulai tujuan komunikasi bisa untuk belajar, untuk menemukan hal-hal ya, atau istilahnya sekarang anak-anak apa bapak dan ibu kepo gitu ya. Kenapa sih ini begini, itu kenapa begitu gitu ya. Nah itu komunikasi. Lalu kemudian yang kedua menghubungkan, lalu yang ketiga ini to influence untuk mempengaruhi, untuk membujuk gitu ya, untuk bermain, untuk membantu, tapi keseluruhannya dapat terjadi dengan baik tanpa masalah ya. Ini kita lagi bicara yang harmonis dengan dibingkai oleh adanya ini apa nih Bu yang di tengah Bapak? Trust, kepercayaan. Betul, kepercayaan satu sama Lain. trust ini yang akan saya tekankan dalam nanti Bapak dan Ibu mempraktikkan komunikasi interpersonal yang Bapak Ibu pelajari sekarang. Jadi bagaimana membangun trust dari orang yang kita ajak bicara kepada diri kita, dan itu aspeknya banyak, ada integritas, ada macam-macam. Nah, ini hubungannya nih. Ini adalah peta ya, bagaimana yang menjelaskan bagaimana hubungan komunikasi interpersonal dengan keberhasilan perpustakaan sekolah, pengelolaan perpustakaan sekolah. Jadi dimulai dari adanya nilai dalam diri kita, nilai-nilai. Ini nilai bukan nilai-nilai agama ya Bapak dan Ibu, tapi nilai-nilai mengenai tadi yang pertama saya tanya, pentingnya perpustakaan sekolah. Nah, semakin kuat nilai-nilai yang diyakini Bapak dan Ibu semua terkait keberadaan perpustakaan sekolah Bapak dan Ibu, semakin kuat energi daya dorong Bapak dan Ibu untuk mengembangkan, berjuang membangun perpustakaan sekolah. Lalu yang kedua, kepercayaan tadi, belief ya, sama tadi. Apakah Bapak dan Ibu percaya bahwa perpustakaan sekolah bermanfaat, berguna untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar? Semua menyatakan bermanfaat. Ya. Betul. Sangat percaya sekali. Betul. Nah, itu yang dibutuhkan, itu yang saya butuhkan, itu yang Bapak Ibu butuhkan untuk mengembangkan, untuk mengelola perpustakaan sekolah. Maka akan terbentuk yang namanya keyakinan atau faith. Ya, orang kalau udah yakin, itu udah susah gitu untuk pindah ke lain hati gitu ya. Nah, keyakinan ini nanti memiliki energi yang besar nih, keyakinan ini. Nah, maka dia akan mampu untuk melakukan komunikasi interpersonal dengan baik. Akan mendorong dia, keyakinan ini akan mendorong dia melakukan komunikasi interpersonal. Nah, dalam komunikasi interpersonal ini nanti perlu ada pesan yang perlu Bapak Ibu sudah rumuskan, sudah rencanakan, sudah buat strateginya untuk melakukan komunikasi interpersonal. Untuk apa melakukan komunikasi interpersonal? Untuk membangun kepercayaan ini kepada kepercayaan dari pemangku kepentingan. Ada kepala sekolah, mungkin ada siswa guru, ada wali murid, ya, ada guru lain, ada boleh diperbolehkan bel kan? mendapatkan dukungan bantuan resources dari swasta misalnya ya, itu kan tergantung peraturan yang ada di tempat Bapak di sekolah Bapak. Tapi ketika kepercayaan ini sudah terbangun, maka kayak dana BOS
yang kan boleh ya untuk mengelola perpustakaan, bukan sekedar hanya pengadaan masih bukunya, tapi mungkin juga mungkin operator. pengadaan PC-nya atau pad-nya ya untuk ketika nanti anak-anak sudah selesai PJJ-nya, atau sekarang mungkin untuk membangun perpustakaan virtualnya gitu karena anak-anak sekarang PJJ dan seterusnya. Itu pengelolaan perpustakaannya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah membangun kepercayaan itu tadi. Ketika sudah terbangun, maka dana BOS yang meskipun ada kendala ini nggak boleh, itu nggak boleh, bisa kita komunikasikan, kita tanyakan dan seterusnya, meskipun pasti banyak arah rintangannya, tapi ada upaya minimal tercerahkan boleh untuk pengelolaan perpustakaan. 5% ya, amanat undang-undang kok. Ya. Lalu yang terakhir ini, bukan terakhir, tapi tahap selanjutnya adalah menciptakan pengikut atau follower. Untuk apa? Bukan untuk kejayaan pribadi kita, bukan. Tapi untuk bersama-sama membangun perpustakaan sekolah kita ya. Kemarin Perpustakaan Nasional mengadakan webinar ya, Pusat Pengembangan Pustakawan, mengundang pustakawan perguruan tinggi di Ohio, Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa salah satu cara dia mengelola perpustakaan itu adalah melibatkan mahasiswa dalam mengelola perpustakaan. Nanti kita mungkin bisa membangun strategi melibatkan siapa, melibatkan siswa atau yang lain ya, Bapak dan Ibu yang lebih paham. Oke, nah jadi ini jenis hubungan interpersonalnya ada macam-macam. Ini yang beragam secara keilmuannya dulu. Hubungan interpersonal yang pertama persahabatan ya. Ini dilandasi kebutuhan untuk saling memperoleh manfaat, saling memahami, berkelompok. Nah, ini ikatannya kuat. Lalu hubungan percintaan. Nah, di hubungan interpersonal yang dipengaruhi emosi. Ada rasa cinta, ada cemburu dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah hubungan kekeluargaan atau hubungan keluarga. Ini ada peran. Masing-masing anggotanya punya perannya masing-masing. Lalu sama-sama membangun untuk masa depannya, lalu saling memberi ruang untuk saling berkembang semua anggotanya. Lalu yang ketiga adalah hubungan interpersonal di tempat kerja. Nah, ini bentuk komunikasi interpersonal, membangun hubungan yang menempati ruang tertentu, yaitu di kantor atau di tempat kerja, perlu saling mendukung dan saling memanfaatkan resources atau sumber daya yang tersedia. Nah, ini 4 jenis hubungan interpersonal. Dalam hubungannya, dalam relasinya dengan membangun perpustakaan sekolah, menurut Bapak dan Ibu, hubungan yang mana? Kalau dari sini, di mana trust tadi berada? Ya, 27 partisipan raise hand. Nah, mungkin udah ada yang di chat mungkin. Oke. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sudah berbicara dengan diri sendiri nih sekarang bahwa family itu di mana, Pak? Oke, di semuanya ya. Wah, ditandain nih. Baik. Jadi, Pak, dapat dibayangkan ya betapa pentingnya trust tadi ya, Bapak dan Ibu. Ada Bu Dani. Ya. Tidak, baru ku tegur deh. Nyasa dulu Bu, iya Watan. Ya. Oke, Kenapa baik. nggak naruh ininya dulu? Di-mute lagi ya. Silakan di-mute lagi. Baik. Nah, jadi untuk membangun perpustakaan sekolah Bapak dan Ibu, hubungan jenis apa yang kita bangun? Ya, ada ya Pak. Meetingnya belum direkam itu. Oh, Pak, belum merekam ya, saya rekam ya. Tapi host aja deh yang merekam ya, silakan. Masih ini Bu, dari chatnya masih Saya cari dulu kalau gitu ya cara chat. Oke, udah nih, udah direkam nih.
Bisa nggak? Udah kerekam belum? Ntar di sini tuh namanya. Belum Bu, kelihatan baru terekam. Oh udah. Oh iya sudah. Oke, ya. Baik. Baik, baik ya, peserta udah mute lagi semuanya. Saya ulangi. Jadi Bapak dan Ibu mana tuh? Bentar. Page. Nah, jadi hubungan jenis apa yang akan kita bangun? Bapak dan Ibu silahkan melihat kembali ke slide yang tadi. Hubungan yang mana yang akan kita bangun untuk mengembangkan perpustakaan sekolah kita? Kalau misalnya merupakan apa gitu. Place. Ya, Kalau perpustakaan yang 4 Bu. ya, workplace. Oke. Workplace. Oke, ya, baik. Sekarang mute lagi. Baik. Baik ya. Bapak dan Ibu silakan mute lagi. Ya, oke. Saya terima jawabannya. Silakan di mute lagi. Jadi Bapak dan Ibu sudah mengidentifikasi mana hubungan yang diperlukan untuk membangun perpustakaan sekolah yang baik. Oke. Ada friendship dan ada workplace. Kalau yang merah sama yang hijau beda lagi. Oke. Nah, kita lihat lagi next. Jadi di sini perlunya tadi kita membangun jejaring. Tadi ingat Bapak dan Ibu slide yang sebelumnya, slide yang ini saya kecilin dulu slide-nya, slide yang ini. Nah, di sini ada menciptakan follower tadi ya. Nah, kalau di medsos juga mendapatkan follower ribuan jutaan itu bisa dapat income gitu ya. Nah, kalau ini kita menciptakan follower melalui komunikasi personal untuk tadi bukan untuk kejayaan pribadi kita, tapi untuk membangun perpustakaan sekolah menjadi lebih baik. Jadi nggak ada lagi tuh rasa sungkan, aduh nggak enak ya mau nyampein, mau bilang ke kepala sekolah, Pak kita perlu loh membangun perpustakaan virtual terutama di masa PJJ ini, dan nanti itu akan terus dipakai sampai selanjutnya kayak gitu. Nah itu keperluannya ini nih, kita udah tahu keperluannya ini ya, udah nggak sungkan lagi, ini bukan untuk kepentingan saya kok, ini untuk kepentingan anak-anak, untuk kepentingan sekolah gitu ya. Oke. Nah lanjut. Nah ini jadi 6 tahapan model hubungan ya, Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat dan pernah mengalami pasti ya. Yang pertama itu dimulai adanya kontak nih ya, tadi kontak baik itu langsung maupun tidak langsung. Nah, terbentuk persepsi, oh ini bapak ini orangnya begini, oh ibu ini orangnya begini gitu ya. Jadi interaksi. Nah, mulailah tuh terjadi perlibatan. Nah, keterlibatan masing-masing, lalu kemudian makin intens. Ya, kalau nggak cocok udah langsung keluar dia. Dia juga di awal ketika punya persepsi itu, dia langsung keluar tuh kalau nggak masuk. Nah, ini yang perlu kita bangun ketika kita akan melakukan komunikasi interpersonal. Upayakan untuk melalui 6 tahap ini sampai akhir, sampai sukses gitu. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini intimasi ini tidak melulu tadi ya seperti kebiasaan istilah intimasi itu, tapi yang penting di situ adalah semakin dalam hubungan semakin kuat komitmennya. Komitmen. Jadi pesan yang kita sampaikan ke orang yang kita tuju, yang kita lakukan komunikasi interpersonal itu dapat diterima dengan baik dan membentuk dalam dirinya, bertahan dalam dirinya, mengendap dalam dirinya, sehingga terjadi social bonding. Jadi bonding, kalau bapak itu pengelola perpustakaan, pustakawan, ya bapak gigih banget memperjuangkan supaya anak-anak itu dapat yang terbaik. Itu udah jadi itu, kenapa saya nggak bantu ya, saya mau bantu misalnya. Ininya kepala sekolah misalnya, atau yang lain, atau wali murid atau yang lain. Nah,
Nah, ini bisa terjadi beberapa kemungkinan ya ketika udah deket ini. Nah, ini biasanya udah mulai muncul konflik sehingga terjadi penurunan hubungan bisa jadi gitu ya. Ini secara umum gitu. Wah, apa namanya? Nah, ini terjadi penurunan hubungan. Kemungkinannya bisa dua, bisa diperbaiki, di repair, ya, atau bubar, bubar jalan, dissolution, gitu. Nah, oke, ingat ya, yang lain ya. Baik ya, Bapak dan Ibu bisa memahami 6 tahap model hubungan ini. Dan dalam membangun atau melaksanakan komunikasi interpersonal, kita perlu memahami dan melalui 6 tahapan ini dan upayakan jangan sampai bubar gitu ya. Tapi kalau terjadi hal yang kurang kondusif, bisa di repair, bisa diperbaiki. Nah, Bapak dan Ibu pernah dengar nggak lagu apa nih, hi-fi? Ada kalimat ini nih, tak lagi dengannya gitu kan, nanti dengar sendiri deh di YouTube, nih saya kasih linknya. Itu artinya hubungannya bubar, itu udah bubar ya. Nah, kalau kita mah dengannya tetap dengan sekolah ini ya. Oke, lanjut lagi. Oke, nah ini saya rasa Pak Dwi, saya sampai jam berapa ya? 30 menit, apakah sudah 30 menit? Sudah Ibu Elus, boleh tukar dengan. Baik, saya akan menyelesaikan sampai akhir sedikit saja untuk nanti Pak Berto mulai masuk ya. Berto sudah siap ya mempersiapkan diri. Nah, ini oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini sudah tahu artinya di sini ini nanti ada jenis-jenis komunikasi ya, yang semua ini kita pelajari atau kita laksanakan, terutama intrapersonal, interpersonal ya, semua kita bahas lebih dalam. Tapi inilah prinsip-prinsip komunikasinya yang Bapak Ibu perlu pahami. Jadi prinsip pertama adalah mulai dari diri kita sendiri, lalu libatkan orang lain, sampaikan pesan dengan jelas sehingga dapat dipahami. Prinsip keempat, terjemahkan makna dari hasil komunikasi kita tadi ya. Apakah dia menerima, apakah dia belum menerima, kalau belum menerima apanya yang belum diterima ya. Itu perlu kita rencanakan itu. Ini untuk membangun perpustakaan sekolah kita. Lalu yang kelima, jaga momen bicara. Bicara secukupnya dan perbanyak mendengar. Jadi dengan telah mempersiapkan pesan yang akan kita sampaikan, jadi kita nggak perlu bicara panjang lebar banyak gitu, malah nggak masuk, dan perbanyak mendengar. Dari sana kita bisa menyerap, oh sebenarnya masuknya kita bisa dari sebelah sini, masuknya bisa dari sebelah sini. Nah, ini saya kemarin mendengarkan salah satu paparan gitu ya, tentang leadership atau kepemimpinan. Salah satu contoh leader yang terbaik di dunia ini adalah katanya Nelson Mandela, yang mendapatkan apa namanya? Abang belum saya koleksi. Apa kalau nanti kumpulkan lagi award ya di dunia, lupa saya. Nobel. Ah, betul. Nobel. Nah, beliau mendapatkan Nobel karena di aspek leadership tadi. Ternyata kuncinya adalah dia lebih banyak diam dan lebih banyak mendengar. Sehingga dia tahu betul apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi dia sampaikan apa yang penting dan sesuai. Jadi kalau memang pas ketika harus penjelasan, berikan penjelasan. Ketika harus stop bicara. Oke, itu prinsip kelima. Dan prinsip yang keenam adalah hati-hati, karena lidah tidak bertulang ketika kita sudah menyampaikan kata-kata. Kamu salin dulu lah. Itu sudah nggak bisa ditarik ulang. Ngumpulkannya kapan lagi biasanya? Ya, apalagi di medsos ya, pasti Kalau Bapak pengen Ibu cepat sudah paham. hari ini boleh. Oke. Nanti nggak dapat nilai. Itu saja dari saya. Silahkan Salin aja dulu. Alberto menyampaikan apa cara membuat e-magazine atau majalah virtual sebagai bentuk dari hasil komunikasi interpersonal. Ya, saya stop share ya. Silakan.
Baik, terima kasih Bu Ilus atas kesempatannya. Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Ahmad Riyadi Alberto. Hari ini membantu Bu Ilus untuk menjelaskan tentang pembuatan majalah digital. Suara saya sudah terdengar dengan jelas kan, Ibu dan Bapak? Jelas, Pak. Baik, yang nanya. Hari ini sangat bersemangat sekali, Ibu dan Bapak. Saya jadi ikut bersemangat juga. Langsung saja, coba sebelum saya contohkan bagaimana cara membuat majalah digital atau e-magazine. Terlebih dahulu saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit PowerPoint yang sudah saya buat. Oke, Ibu dan Bapak, kita tidak akan ujuk-ujuk langsung bikin majalah digital ya. Kita harus tahu dulu kenapa alasannya kita harus membuat majalah digital. Saya akan singkat aja ini. Nah, ini terakhir data diambil tanggal 20 Oktober di Indonesia. Data COVID-nya sudah yang terkonfirmasi ada 368.842. Ini jumlah yang bukan sedikit ya Bapak dan Ibu. Yang menjadi unik adalah buat perpustakaan sekolah ini menjadi seperti pisau bermata dua. Satunya bisa menguntungkan kalau misalkan kita tahu caranya untuk tetap memanfaatkan perpustakaan di tengah pandemi. Nah, tapi yang kebanyakan terjadi perpustakaan, terutama perpustakaan sekolah ini ketika saat ini tuh banyak yang mati. Tidak bisa jalan programnya karena belum terbiasa untuk melakukan pelayanan secara jarak jauh. Nah, ini yang tingkat kategori membaca, saya skip aja, nanti bisa dibaca oleh Ibu dan Bapak. Ini peran pustakanya juga. Kita langsung saja. Nah, ini yang untuk program perpustakaan sekolah. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Ilus, sedikit disinggung tentang program perpustakaan, yang mana kita perpustakaan sekolah itu uniknya harus bisa mencapai visi dan misi dari organisasi induknya. Nah, dan yang unik lagi di perpustakaan sekolah ini, kita harus selalu berinovasi sesuai tuntutan zaman dan pustaka. Maka dari itu, kalau mungkin yang Ibu dan Bapak rasakan selama ini, kalau di sekolah berasanya selalu mudah kan Bapak dan Ibu, karena anak-anaknya juga anak-anak muda yang selalu kreatif gitu, selalu punya inovasi baru. Jadi kita juga dituntut sebagai pustakawan harus bisa kreatif. Nah, saya ada pertanyaan nih, Ibu dan Bapak. Lebih baik koleksi banyak tapi tidak ada program, atau koleksi sedikit tapi programnya bagus? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu seperti apa? Koleksi sedikit tapi program bagus. Koleksi banyak program bagus, Pak. Banyak program bagus. Sedikit. Oke. Banyak program bagus, Pak. Programnya bagus ya Pak. Program bagus. Banyak program bagus. Bapak dan Ibu. Koleksi banyak, program bagus. Oke. Tadi ada yang saya dengar yang pilihannya tidak ada daripada dua pilihan ini ya. Ada yang tetap koleksinya pengen banyak, programnya tetap pengen bagus. Oke. Tapi kenyataannya, tapi yang kita temui kenyataannya, dulu saya pernah berpengalaman di perpustakaan sekolah juga, Ibu dan Bapak. Kenyataan yang kita hadapi, padahal koleksi kita sedikit gitu kan ya, karena dukungan dari sekolah pun tidak ada. Kebanyakan kan seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana gitu, karena pernah ada yang curhat gitu sama saya, Pak, saya kok nggak diperhatikan sama sekolah. Saya tanya, perpustakaannya sudah seperti apa? Katanya masih kurang Pak kalau misalkan dari segi koleksi. Terus programnya seperti apa? Ya programnya hanya melayankan buku saja Pak gitu. Kalau anak-anak mau baca ya udah gitu aja loh.
Ya sekarang saya kembalikan gitu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu menjadi seorang stakeholder, misalkan seorang kepala sekolah, perpustakaannya minta diperhatikan, tapi perpustakaannya sendiri ya programnya hanya seperti itu saja gitu. Apakah Bapak dan Ibu kira-kira bakal memberikan porsi yang lebih untuk perpustakaan? Kalau misalkan perpustakaannya tidak punya program gitu. Tidak, Pak. Ya kan? Tidak. Ya, anak saya Seimbang buat jadinya, program Pak. apa? Ya, Programnya harus jelas, makanya Jika ingin diperhatikan harus ada programnya. nah maka dari itu kita kan nggak bisa ujuk-ujuk dapat koleksi yang banyak yang sesuai keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan penggunanya gitu, terus sesuai keinginan siswa, atau misalkan kitanya sendiri tidak berujang dari programnya dulu. Kalau kita punya program yang bagus, insya Allah nanti dari stakeholder juga pasti memperhatikan gitu kok, wah ini perpustakaan bagus juga nih, apa yang kurang kiranya bisa didukung, seperti itu. Nah terus saya skip aja yang ini, jenis majalah juga di skip aja. Terbitnya, nah nanti Ibu dan Bapak bisa membuat sebuah majalah yang mungkin terbit 1 bulan sekali bisa, atau kalau mau lebih rajin 2 minggu sekali bisa, atau mungkin 2 bulanan atau 3 bulanan atau 6 bulanan tidak jadi masalah. Nah terus kenapa sih kita harus membuat majalah digital gitu sebagai salah satu bentuk komunikasi interpersonal? Yang pertama, apalagi di masalah pandemi seperti ini ya Ibu dan Bapak, di mana belum banyak tatap muka gitu kita dengan siswa. Terus kita perpustakaan kerjanya apa gitu kan? Kita harus membuktikan bahwa kita tuh bagian penting daripada sekolah kan. Nah, yang pertama, majalah digital ini bisa dibuka di mana saja dan kapan saja. Saya yakin kebanyakan, mungkin 90% lebih orang tua siswa dan mungkin siswa juga itu sekarang udah punya gadget gitu, udah punya handphone. Dan itu bisa dimanfaatkan di mana saja kan. Terus mengikuti perkembangan zaman juga dengan bentuk yang digital. Nah, sebagai media informasi dan literasi, jadi mungkin sekarang ini anak-anak banyak yang nggak ke perpustakaan karena mereka nggak tahu gitu koleksi perpustakaan ada apa aja sih gitu, apa sih yang menariknya dari perpustakaan. Nah, salah satu bentuk promosi yang bisa diberikan oleh kita sebagai pustakawan itu lewat majalah yang isinya nanti ada informasi, Ada jam nggak Pak Jun? dan Ada ya? literasi. Jadi nggak melulu hanya tentang buku digital saja, buku rekomendasi buku gitu, tapi banyak informasi lain yang bisa diberikan. Nah, dan ini juga penting sebagai sarana mengekspresikan diri dan berkarya baik bagi siswa, pustakawan, dan guru. Jadi nanti di majalahnya bisa diisi oleh karya-karya siswa, karya guru, dan karya pustakawan sendiri. Tahapannya, hal yang perlu diperhatikan saya skip aja. Aplikasinya yang paling terkenal ada 2, kalau yang berbayar CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Yang gratisnya ada Canva, ini online basisnya. Kalau Inkscape dia aplikasi yang harus diinstal dulu. Nah nanti yang bakal saya contohkan itu yang penggunaan Canva. Itu dia gratis, bisa dibuka lewat web, jadi Ibu dan Bapak tidak perlu memiliki komputer yang canggih banget, nggak perlu. Jadi yang penting terkoneksi ke internet nanti bisa. Nah ini ada contoh-contoh kepada Ibu. Nah ini saya mengambil salah satunya, ini yang dulu pernah saya buat 2017 di SMP 5 Bandung. Nah isinya ada review buku, ada rekomendasi bacaan seperti itu, ada juga kayak rekomendasi wisata yang kita bisa mengangkat wisata-wisata lokal di sana. Nah, terus ada juga ajakan-ajakan, campaign kalau kita kan koleksi kurang nih gitu kan. Kalau misalkan anak-anak mau hibah, nggak ada salahnya dong kalau misalkan siswa yang mau hibah ke perpustakaan. Nah biar tahu informasinya bisa dipasang di situ juga. Nah, terus ada ajakan-ajakan untuk ke perpustakaan, seperti tadi kan promosi, atau mungkin nanti Ibu dan Bapak punya program pustakawan cilik.
nanti juga bisa dibuat di majalah untuk ajakannya. Dulu saya pernah buat ini dan ternyata animonya luar biasa. Itu hampir 100 orang siswa yang mendaftar dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu untuk angkanya sangat banyak sekali ya. Untuk kita yang di perpustakaan yang cuma mengelolanya misalkan 2 sampai 3 orang mengelola 100 pustakawan cilik, berarti kan banyak itu minat siswa itu sebenarnya. Tinggal tergantung kitanya mau menarik mereka atau tidak. Jangan ditunggu tapi harus ditarik kalau gitu. Nah, bisa juga untuk promosi media sosial perpustakaan atau sekolah. Terus ada fakta-fakta menarik tentang membaca misalkan, itu nanti bisa dimasukkan ke majalah. Nah, langsung aja saya coba cara membuat majalah digitalnya ya. Udah kelihatan kan Ibu dan Bapak? Di sini saya masuk ke Canva, nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke canva.com, nanti tinggal bisa login, bisa daftar pakai Google, bisa pakai Facebook. Nah, kenapa sih pakai Canva gitu, Pak Alberto? Karena Canva ini satu gratis, kedua web based, bisa dibuka di mana aja, tidak membutuhkan perangkat yang canggih-canggih banget, itu tidak. Dan yang paling penting Ibu dan Bapak, karena biasanya kalau kita mengenal teknologi kan mungkin Ibu dan Bapak merasakan aduh kan saya bukan orang desain, saya nggak ngerti gitu ya, harus kayak gimana sih biar bagus dan lain-lain. Nah, di sini kita sebagai pustakawan itu bisa terbantu karena di sini banyak template yang udah jadi. Jadi Ibu dan Bapak bisa cari di sini, seperti enter. Nah, nanti banyak di sini nih rekomendasi majalah-majalahnya dari cover dan yang lain-lain. Misalkan saya contohkan yang ini ya, tinggal diklik nanti dia buka tab baru. Nah, nanti dia otomatis udah desainnya seperti ini. Dan Ibu dan Bapak, ini mudah banget nih. Kalau udah kayak gini, kita bisa ganti gambar tulisannya sesuai selera kita, benar-benar sesuai selera kita. Misalkan saya udah siapin tadi beberapa foto, ini gambarnya mau saya ganti, tinggal diklik kanan, pisahkan gambar. Misalkan kita mau bikin cover ya ini, yang ini kita karena kita nggak perlu ya, karena ini majalah perpustakaan gitu, bukan majalah tentang memasak, kita hapus saja. Nanti keunggahan, nanti Bapak dan Ibu bisa narik gambar dari komputer ke sini, diupload. Nah, terus tinggal pilih gambarnya misalkan ya, tarik, tinggal disesuaikan. Misalkan kayak gini, terus diganti tulisan timnya, tinggal diklik-klik aja Ibu dan Bapak. Jadi template yang udah ada tinggal buka, tinggal disesuaikan, tinggal diklik-klik aja. Akan saya namain literasi. Nah, ini ukurannya misalkan saya ganti. Ini benar-benar gampang banget, tinggal klik jadi selesai. Sini nanti saya ke sana. Si siapa? Selfie sudah absen. Salva. Ini yang kemarin kan bahasa Inggris tugasnya sekarang lanjutin ngertiin ini. Dengan hanya misalkan seperti ini aja, nanti ini bisa diganti-ganti. Nanti yang belum selesai headline-nya mau ada apa aja, misalkan saya ke sana. kayak tentang Ini masih diklat yang asik selama pandemi
atau cara efektif belajar di saat pandemi gitu kan. Nanti kita bisa berbagi tips and trick untuk siswa, bisa dari siswa ke siswa, bisa dari murid dari guru ke siswa, bisa dari guru ke guru, bisa dari pustakawan ke guru, pustakawan ke siswa. Seperti itu. Jadi ini jadi sebuah media kita berkomunikasi gitu. Gak hanya cuman sebuah majalah yang menyediakan informasi, tapi ini cara berkomunikasi kita seperti ini. Terus gimana kalau misalkan nanti saya pengen ganti gambar lagi yang lain, Pak Alberto, kan di halaman pertama ini udah selesai seperti ini aja. Nah, terus di halaman kedua saya nggak mau yang ini, Pak Alberto. Di sini di bagian template sebelah kiri itu nanti bisa lihat dan pilih, bisa cari nah kan yang di halaman kedua kita mau langsung bikin artikel nih, tinggal cari artikel, nanti di sini bisa cari template-nya, nanti tinggal klik, udah masuk deh, nanti tinggal copy paste artikelnya ke sini, nanti langsung bisa muncul dan sesuai dengan template yang udah ada. Jadi nggak ada alasan buat kita kan susah Pak Alberto. Nggak, kalau dengan Canva ini itu jadi jauh lebih mudah, jauh lebih gampang, tidak perlu komputer yang canggih-canggih. Yang penting ada koneksi internet. Kalau koneksi internet kan seperti sekarang ini Bapak dan Ibu juga ada kan koneksi internetnya, jadi pasti tidak akan jadi kendala buat Ibu dan Bapak. Itu nanti isinya tuh majalah digital ini bisa tentang tips membaca atau tips-tips hal-hal lain yang bisa dilakukan di rumah ataupun oleh siswa gitu kan, tips membaca cepat atau tips merapikan pakaian. Itu bisa kita, karena kita sebagai perpustakaan itu jangan terbatas pada hanya berbicara tentang buku, tapi kita juga harus memberikan pengetahuan, karena pada dasarnya perpustakaan itu memang institusi pengelola pengetahuan. Pengetahuannya mungkin kebanyakan memang dari buku, cuman kita coba masukkan hal-hal lain yang masih masuk. Tahu kemarin pakai yang kemarin tuh Ibu dan Bapak bisa mempromosikan ya, kalau kepalanya ngerti ya, program-program perpustakaan mungkin yang kemarin 200.000 itu bulan ke depan mau ada nih langsung 50 giga, biar anak-anaknya tahu, bisa nanti lewat majalah. Nah, kalau yang dari Ibu dan Bapak sendiri ya, kira-kira merasa kesulitan nggak kalau misalkan bikin kayak gini? Dari itu nggak ada, dari penyelenggara. Ada pertanyaan Pak. Pak, saya ada pertanyaan Pak. Alberto. Iya, dari saya Pak Maria Satu Yusuf Pak. Pak, beberapa waktu yang lalu udah dua saya sekali lagi, coba cari sini ada enggak? mengakses Canva ini. Tadi udah saya pisahin nggak ada. Oh gitu. Karena ini masih berhubungan dengan yang disampaikan Pak, nggak boleh ya? Oh iya. Kalau menurut saya lanjutkan saja Pak Riyadi, lanjutkan saja. Nanti udah panggilan kedua loh. Kalau materinya lengkap Nanti kita udah dipanggil 2 pertanyaannya kali enak nanti di padahal. akhir. Silakan Pak Riyadi, silakan lanjutkan aja. Itulah makanya. Coba sih. Boleh ya? Cuma ini aja, nggak ada lagi buku. Oh, nanti saja Bu. Oh ya, oke. Terima kasih. Ngumpulin nggak dulu kemarin berangkat nggak? Lanjutkan aja Pak Riyadi, bagus sekali. Makanya saya cek kok nggak ada kalian. Nah, Takut di sejauh ini kalau misalkan untuk pembuatan majalah di Canva-nya ini seperti ini saja Ibu dan Bapak. Kan tadi Benar ya? sudah tinggal register, login, nanti saya nilai sekalian aja, karena kalian belum terus ada. siapkan gambarnya bisa ada dari mana saja. Bapak Ibu bisa juga memanfaatkan Freepik, namanya freepik.com. Coba saya share ya. Nah, ini freepik.com. Di sini banyak gambar-gambar yang gratis gitu yang bisa Ibu dan Bapak ambil
dan pergunakan misalkan perpustakaan saja. Kalau misalkan mau gambar tentang itu sangat banyak sekali di sini. Tuh. Ada banyak sekali gambar yang bisa diambil, bisa manfaatkan, atau mungkin dari Google gitu bisa ngambil juga. Jadi pembuatannya mudah, tidak diperlukan komputer yang begitu canggih gitu kan. Biasanya kalau untuk desain ini sangat berat sekali kan, speknya yang harus yang tinggi gitu. Nah, tapi dengan adanya Canva ini kita bisa menghemat dan mengefektifkan anggaran. Kalau misalkan aduh anggarannya besar banget nih kalau misalkan harus bikin kayak gini. Nah, kalau yang ini bahkan mungkin sangat minim sekali gitu anggaran yang dibutuhkan, karena dia hanya butuh komputer yang apapun komputernya, yang penting koneksi ke internet ada. Nanti kalau misalkan sudah selesai, Ibu dan Bapak sudah selesai mendesain semuanya kan, sudah selesai, di sebelah sini kita bisa langsung unduh. Klik. Nah, diunduhnya nanti tergantung kita ingin bentuknya apa. Ada PDF, ada JPG, ada berbentuk video pun bisa, jadi slideshow seperti itu atau GIF. Kan kita maunya ke PDF. Terus di sini nanti kita coba gambarnya seperti ini. Nah, nanti tinggal diunduh, ditunggu proses pengunduhannya. Nah, nanti tinggal ditunggu saja. Setelah selesai diunduh, nanti bakal bisa dinikmati bentuknya, bentuk PDF, dan langsung bisa di-share ke siswa, guru, dan komunitas sekolah yang lain. Tergantung target kita mau kemana. Nanti seperti ini bentuknya. Contohnya nanti bisa dikasih tulisan-tulisan apa gitu, tergantung headline-nya mau apa aja. Nah, nanti juga kita bisa ngasih kayak profil tokoh-tokoh di sana juga, di majalah. Nah, saya juga ingin mengingatkan kepada Ibu dan Bapak bahwa ketika kita membuat majalah digital, nah ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Temanya mau apa, desain covernya, cover yang menarik pasti akan menarik banyak orang juga untuk membaca majalahnya. Terus gaya penulisannya tentu harus disesuaikan antara gaya penulisan untuk siswa SD, SMP maupun SMA. Nah, ini nanti yang kita bisa belajar juga nih, ikut belajar sama guru-guru bahasa gitu. Terus juga jangan lupa untuk pengambilan data dan riset juga itu sangat penting, harus dari tempat-tempat yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan, dan gambar dan ilustrasinya juga harus menarik. Itu bisa didapatkan di Google dan tadi seperti yang saya jelaskan di Freepik. Nah, kalau dari saya itu seperti itu aja. Udah 15 menit kayaknya ya Mas ya. Sudah habis waktunya Pak Ahmad Riyadi. Ya, baik Pak Adi. Saya masuk harusnya. Bisa kasih tugas aja. Pak Ahmad Riyadi. Capek mungkin. Tutorialnya di chatting dulu. Untuk PPT sudah saya share ya. Punya saya dan punya Pak Erno sudah di-share di LD. Terima kasih. Putra Pak Darpin barusan masuk sih. Ya Bu, sudah dipelajari. Tadi ganti. Pak Darpin masuk tadi pas sebelah Ibu. Untuk membuat majalahnya. Kanva tadi itu ada tutorialnya nggak Bu?
Nah, untuk tutorial di Canva sendiri itu untuk di YouTube juga banyak banget. Bisa coba cari di YouTube. Kalau yang tadi saya selingan hanya untuk cara gampangnya untuk mencari template dan membuat majalah dengan mudah. Maaf Pak, itu di Canva Ya. gratis ya? Canva gratis. Canva Tidak ada gratis, batas nanti waktu. bisa- tidak ada batas waktu dan halamannya type. Ah iya. Betul. Internet Betul, aja ya Pak, betul. internet. Baik, Modalnya Bapak, internet. karena waktunya sudah Iya, habis. Saya terima kasih. Semoga Ibu dan Bapak bisa langsung mempraktekkan, langsung mencoba dan mendapatkan hasilnya. Hasilnya tentunya bukan hanya dari majalahnya saja, juga impact-nya yang lebih daripada itu. Amin, insya Allah. Amin. Setiap hari Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi Jumat. wabarakatuh. Senin sampai Jumat. Makasih Pak. Saya rekam ini kok. Bapak Biar nanti kalau ada yang diklat lagi kan udah siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Dari materi mengenai komunikasi interpersonal yang tadi dan juga oleh asisten Bapak. Untuk itu setelah dari forum ini Bapak Ibu dipersilakan untuk masuk ke dalam forum diskusi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikomunikasikan atau didiskusikan, kami persilakan untuk masuk ke dalam forum diskusi. Untuk materinya sudah ada di LDK, Bapak Ibu silakan bisa diunduh. Untuk kemudian untuk informasi selanjutnya terkait dengan administrasi untuk Nilainya kan masing-masing dong. kemudian Ya, aku dulu itu membeknya. sudah mengedarkan Aman yo. Ya, pasti satu kemampuannya. Oh ini nanti mohon Suaranya tidak jelas. suaranya kurang keras. Adwi, suaranya Bisa tidak diulang, Mbak. terdengar. Oleh yang lain, Adwi tolong yang lainnya Yang lainnya tolong di mute ya, Bapak Ibu. Jangan semua. Oke, sekarang dengar ya suara saya ada. Baik, untuk kelengkapan berkas, Bapak Ibu silakan untuk melengkapi di Kataka. Oh, belum hilang ya videonya ini. Foto-foto untuk apa namanya foto Bapak Ibu untuk melengkapi data sertifikat, mohon untuk melengkapi segera. Kemudian nanti dari pihak panitia akan menyebarkan Google Form yang Bapak Ibu bisa isi disesuaikan dengan data diri Bapak Ibu yang akan kami gunakan dalam pembuatan sertifikat nanti. Jadi mohon diisi dengan benar data-data Ibu dan Bapak untuk pengisian sertifikatnya. Untuk itu informasi selanjutnya nanti bisa ada di grup tingkat kepala perpustakaan sekolah. Bapak Ibu silakan untuk berkomunikasi dengan koordinatornya di grup tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, mohon maaf dari selaku host pada pagi hari ini. Untuk itu ya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta diklat sekalian. Untuk itu kami silakan Fotonya terakhir kapan Ibu? dalam forum diskusi LDK. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fotonya Pak Dwi. Pak Dwi. Kalau foto yang diperlukan, makasih Pak. Aja bisa ganti nggak? Terima kasih Bapak Dwi. Pak Dwi, maaf. Waalaikumsalam Foto yang warahmatullahi sudah wabarakatuh. dikirim. Assalamualaikum.